Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana sikap seorang muslim seharusnya dalam menyambut Idul Adha? Seperti halnya hari raya yang lain seperti Idul Fitri yang dimulai dengan bulan Ramadan, maka Idul Adha pun sebagai bulan yang baik, yang seperti disebut di Al-Quran sebagai Arba'atul Hurum, satu di antara 4 bulan mulia, maka seyogyanya kita menyambutnya dengan segala ketulusan hati kita, dengan segala tekad untuk melakukan kebaikan selama bulan Dzulhijjah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tentu meluruskan niat. Dengan hadirnya Dzulhijjah kita diingatkan bahwa kewajiban kita sebagai seorang hamba senantiasa menjadikan hidup kita bernilai ibadah. Itu yang difirmankan Allah di surah 51 ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan niat agar ketulusan kita terus terasa dalam menyambut setiap momen bulan-bulan di mana kita dianjurkan untuk beribadah. Menyambut bulan di mana kalau kita beribadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertekad sungguh-sungguh untuk mengisinya dengan kebaikan. Kalau meluruskan niat saja tentu belum cukup, tapi harus dibuktikan dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kesanggupan kita. Bagi yang masih memiliki kesanggupan, misalnya dengan memperbanyak puasa sunnah, silahkan. Tentu itu yang baik. Bagi yang ingin memperbanyak ibadah-ibadah lain, tentu saja sekali lagi seperti pesan Allah di Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Maka momen Idul Adha mensyaratkan kita untuk senantiasa menghadapinya dengan segala ketulusan hati kita, dengan segala keikhlasan niat kita, dan segala kesungguhan kita untuk pada akhirnya sesuai kemampuan kita untuk mengisi dengan amal soleh, amal ibadah kita. Jangan berkecil hati dengan apa yang akan disiapkan oleh Allah sebagai balasan atas ibadah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dahsyatnya Idul Adha itu seperti apa? Oleh Nabi digambarkan begini, kalau ada orang yang meninggalkan rumahnya dengan menjual rumahnya untuk bekal berjuang di jalan Allah dengan semua yang dimilikinya, sampai yang bersangkutan kemudian ternyata mati syahid dan seluruh hartanya habis, itu pahalanya baru sama. Itu pahalanya baru sama dengan orang yang berbuat kebaikan selama bulan Dzulhijjah. Maka penting sesuai dengan kesanggupan dan porsi kita masing-masing mulai menyambut Idul Adha dengan niat untuk melaksanakan ibadah. Apapun yang bisa kita lakukan. Ya, jangan menganggap remeh sekecil apapun ibadah kita kerjakan. Misalnya kalau kemudian kita terbiasa berada di sebuah komunitas di mana mereka kemudian bersama-sama untuk melakukan kebaikan, apakah menjadi panitia tertentu dalam sholat Idul Adha misalnya, atau kemudian menjadi panitia kurban, atau apapun bentuknya. Yang penting kita menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk sesama, maka insya Allah itu pun juga akan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita, sungguhkan tekad kita, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita untuk kebaikan. Karena itu sudah menjadi janjinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang ingin bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, pasti kami akan berikan petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.